Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi. Oke, di video kali ini ya, saya kedatangan power ampli mobil teman-teman. Ya, power ampli mobil ya. Sebagian juga teman-teman menyebutnya sebagai power audio mobil. Ada juga yang mengatakan ini adalah power mobil ya. Intinya ini adalah sejenis amplifier yang dipakai di mobil ya, yang menggunakan arus DC teman-teman, arus aki ya sebagai input PCC-nya. Nah, seperti ini, kebetulan ini mereknya adalah ini ADS ya. Oke, seperti itu. Dan ini untuk kendalanya ya, itu mati total teman-teman. Saya juga tidak tahu ya apakah ini korslet atau bagaimana, karena yang jelasnya mati total ya kalau menurut si user. Jadi di sini saya akan coba untuk mengetes ya. Oke, jadi saya akan tes di tegangan 12 volt aja. Oke, 12,3 ya teman-teman. Nah, untuk penyambungan power ini mungkin sudah ditahu ya. Untuk penyambungan di adaptor maka 12 dengan rem itu harus digabung teman-teman, agar supaya bisa menyala. Oke ya. Jadi di sini saya akan coba memberi jalur plus ya. Dan ini ground. Ada terlihat percikan api. Sepertinya di adaptor saya ngedrop ya teman-teman. Berarti ini korslet ya. Ngedrop menjadi 7 ya. Berarti ini korslet. Dan di sini tidak ada lampu menyala sama sekali. Ini adalah lampunya. Itu tidak menyala sama sekali teman-teman. Oke, jadi daripada menyebabkan kerusakan lebih fatal ya, kita lepas saja tegangannya. Terus kemudian saya akan bongkar ya untuk melihat isi dalamnya. Wah, ini ya ada king variasinya. Ada stiker king variasi teman-teman. Oke ya, saya akan bongkar dulu. Oke ya teman-teman, jadi setelah saya bongkar isi dalamnya seperti ini ya, yang mana untuk power audio mobil ya, atau power mobil ya, yang saya lihat itu memang dia terdiri dari beberapa blok ya teman-teman, yaitu blok inverter, yaitu ada di sekitar ini ya, yang saya raba-raba ini adalah blok inverter, yang mana dia berfungsi untuk sebagai step up ya, untuk menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi di atasnya 12 teman-teman. Jadi kadang-kadang yang lewat di elko ini itu sekitar 32 ya. Ada juga yang 25 volt ya, itu tergantung dari keluaran inverternya. Teman-teman bisa lihat ini elko-nya ya, pasti 35, karena biasanya yang lewat di sini memang di atas 30 teman-teman ya. Kadang 32 ya, terkadang juga. Jelasnya paling rendah 20-an lah. Oke, dan di sini adalah blok power amplinya teman-teman. Nah, di sini ini adalah ada 4 pasang ya. Untuk transistor audionya, power audionya ada 4 pasang, berarti ini bisa sampai 4 speaker. Ya, bisa sampai 4 speaker. Dan di sini adalah blok sejenis equalizer ya. Seperti itu ya, pengatur volume. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita kembali ya ke titik permasalahan semula, yaitu tidak menyala teman-teman. Oke, jadi untuk lebih detailnya sih di sini saya akan membalik ya, atau membuka dulu mesinnya teman-teman ya. Lalu kita akan melakukan pengukuran. Oke, saya akan angkat dulu mesinnya. Oke ya teman-teman, jadi ini sudah saya bongkar. Keadaannya seperti ini ya. Oke, jadi apabila sudah seperti ini ya, karena ini adalah korslet ya teman-teman, ini adalah korslet. Jadi kemungkinan korsletnya ya itu ada bermacam-macam ya. Bisa jadi korsletnya itu ada pada inverternya ya, yaitu blok yang di bagian sini adalah inverternya ya. Yang biasa korslet itu paling ini MOSFET-nya ya teman-teman di sini, karena dia memiliki ada 4 MOSFET. Ini MOSFET juga. Biasanya ya untuk MOSFET itu menggunakan 50N06. Biasa juga menggunakan IRF set 44N teman-teman. Itu sama aja ya.
Nah, sementara yang ini adalah dioda ya. Di sini teman-teman untuk pemula ya harus membedakan antara MOSFET dengan dioda ya. Oke. Jadi di sini saya akan perlihatkan. Nah, untuk ini teman-teman ada logo diodanya, bisa dilihat ya. Ada logo dioda. Nah, ini kalau apabila seperti ini berarti kaki tengahnya adalah positif. Dan ini kaki tengahnya adalah negatif teman-teman. Dia adalah dua buah dioda ya. Nah, sementara untuk MOSFET-nya itu tidak ada logo seperti itu teman-teman. Nah, dia seperti ini saja. 50N06 biasa juga menggunakan IRF. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, biasanya yang sering korslet yang saya dapati ya selama ini itu biasa juga korslet ada di MOSFET. Biasa juga yang korslet ada di transistor suara. Nah, disinilah kita harus mencari ya, di mana penyebabnya. Apakah di transistor suara ataukah di MOSFET. Nah, oke, jadi seperti ini. Ini adalah cara saya, yang tidak tahu untuk teman-teman di luar sana, tapi ini adalah cara saya pribadi ya, yang biasa saya gunakan. Jadi di sini kita perhatikan ya output elko ini teman-teman. Ini output elko-nya kan dia berbentuk apa ya, plus minus dan CT. Nah, sama ya dengan power amplifier pada umumnya yang pakai listrik. Jadi kita coba lihat. Ya, ini adalah kaki elko. Ini ke sini nyambung teman-teman. Ini ke sini nyambung berarti ini adalah ground. Karena kaki elko minus dengan plusnya itu disambung, berarti itu adalah ground. Coba lihat. Nah, ya kan? Nah, ini minus, ini positif. Nah, di sini penyambungannya dia digabung, teman-teman. Coba lihat. Digabung ya. Tuh. Digabung. Ini gabung satu jalur ke sini. Nah, sementara ini dan ini itu pastinya pisah, teman-teman. Bisa dilihat. Coba lihat. Nah, pisah ya, dia tidak nyambung. Dia tidak nyambung. Oke, jadi antara ini dengan ini dia tidak nyambung, dia memiliki jalur tersendiri. Oke, nah di sini sekarang kita lihat yang mana plus, yang mana minus. Ini adalah minus, ini adalah plus. Berarti yang di sebelah sini adalah minus. Ah, berarti ini adalah minus, ini adalah plus, ini adalah ground. Oke, cara untuk mengetesnya kalau saya adalah begini. Saya langsung sambung aja power yang tadinya ya saya gunakan sebagai input. Tegangannya tidak akan saya rubah ya, biarkan saja di posisi 12. Jadi apabila ada korslet tidak sampai terlalu merusak ya. Nah, sekarang yang minus saya taruh di sini teman-teman, sesuai dengan polaritas inputnya ya. Yang minus tetap saya taruh di sini. Sebentar, karena ini saya cuma menggunakan satu tangan ya, jadi agak-agak repot juga. Oke, di sini kan tadi minusnya ya, positifnya di sini. Langsung saja kita input. Nah, coba lihat di situ ngedrop sampai 5 volt teman-teman. Berarti ada yang korslet, ada output yang korslet. Nah, apabila seperti ini, tinggal diraba-raba saja. Ah, ini dia penyebabnya teman-teman. Ini panas, tidak bisa dipegang ya. Ini panas. Yang jelasnya pada saat melakukan pengetesan seperti ini, tidak usah terlalu lama ya. Cukup beberapa detik saja. Lalu kemudian lepas, lalu kemudian diraba teman-teman. Nah, ini sangat panas sekali ya. Sementara yang lainnya tidak ada panas. Jadi di sini sudah terjawab ya. Sudah terjawab penyakitnya kalau yang menyebabkan power supply ini tidak menyala adalah transistor yang dua ini. Nah, sementara yang ini ternyata aman. Oke, jadi di sini kita akan melakukan pembuktian, teman-teman. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Transistor yang dua ini akan saya cabut ya. Transistor yang dua ini akan saya cabut. Lalu kemudian saya akan tes lagi dengan menggunakan tegangan. Apakah masih ngedrop power supply-nya dari 12 ke
ke bawah ya, dia masih ngedrop. Kalau masih ngedrop berarti ada penyebab lain. Oke, di sini saya akan cabut dulu. Oke ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, kedua transistor ini sudah saya cabut. Yang mana untuk transistor ini itu menggunakan tip 41 dan tip 42 teman-teman. Oke, jadi kembali kita akan melakukan pengetesan ya. Apakah korsletnya sudah benar-benar hilang? Karena tadinya kan menggunakan lewat sini itu tidak ada menyala sama sekali teman-teman. Nah, oke. Jadi di sini saya akan tes kembali ya, menggunakan di sini. Apabila saya tes di sini sudah tidak ada lagi korslet di power supply, tidak ngedrop lagi, berarti sudah normal ya. Artinya betul-betul transistor ini adalah penyebabnya teman-teman. Nah, coba ya. Sudah tidak ada lagi percikan api yang terlalu. Nah, coba lihat. Adaptor juga sudah tidak ngedrop, berarti sudah tidak ada lagi yang korslet. Oke, kita buktikan lagi apakah betul-betul ini inverter normal. Kita akan sambungkan melalui di sini, di input inverternya. Waduh, lepas ya teman-teman. Ada memang percikan api, jadi jangan heran ya. Memang seperti itulah. Tapi yang jelasnya nggak akan nyetrum ya, karena ini cuma tegangan 12 volt. Oke. Juga ya, coba kita lihat. Ini sudah tidak korslet juga ya teman-teman. Ini sudah tetap di 12. Kita lihat lampunya, apakah sudah ada lampu? Nah loh, sudah ada lampu teman-teman. Ini lampunya sudah menyala. Berarti yang menjadi biang kerok ya, penyebabnya adalah ini, yang 2 ini. Transistor yang 2 itulah yang menjadi biang keroknya, sehingga power audio mobil ini tidak menyala. Seperti itu teman-teman. Jadi tinggal kita ganti saja ya. Namun sebelum melakukan penggantian harus dicek dulu mengapa transistor ini bisa bermasalah. Nah, di sini teman-teman bisa mengukur tegangan basisnya ya. Tegangan basisnya kalau saya tidak salah itu 0, ya teman-teman. Kayaknya sih. Saya juga bukan ahlinya audio ya. Tapi mudah-mudahan saja sih itu ya, karena pengalaman dari speaker-speaker ya seperti itu. Dan saya kira juga pasti ini kerjanya seperti itu teman-teman. Tidak jauh ya, karena ini sama-sama amplifier. Seperti itu. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya ya, dalam keadaan seperti ini bisa saja teman-teman tidak usah menambah ya transistor apabila teman-teman hanya menggunakan 3 speaker saja. Contohnya teman-teman di mobil ya cuman punya 2 speaker. Ah, ya udah, kalau korslet satu begini Anda usah dipasangin lagi aja, begitu aja ya. Itu adalah jurus malas ya. Tapi kalau mau dinormalkan, karena berhubung ini adalah barang servisan ya, tentunya kita sebagai teknisi harus menstandarkan kembali ya. Harus distandarkan kembali. Jadi mau tidak mau saya harus mengganti transistor ini dengan seri yang sama ya, yaitu menggunakan tip 41 teman-teman. Bentar, nah ini ya tip 41 dan pasangannya adalah tip 42. Nih, loh kok tip 41 semua Pak? Kacau ini. Salah kayaknya ini. Ya benar ya. Ini kok menggunakan tip 41 semua teman-teman. Waduh. Gimana ya? Sementara di tempat saya ini orang jualnya itu satu pasang teman-teman. Tip 41 harus dibeli dengan tip 42-nya. Nah, kalau ini cuman pakai tip 41-nya, tidak mau saya harus beli 2 pasang ini. Waduh. Harus beli 2 pasang teman-teman ternyata ya. Ini menggunakan tip 41 semua, benar ya. Menggunakan tip 41 semua teman-teman. Oke, nggak apa-apa lah. Kita belikan aja ya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi di sini saya akan buktikan dulu apakah tanpa menggunakan ini transistor yang 2 ini power audio mobil ini bisa berfungsi.
Ya bisa dong, pasti bisa teman-teman. Karena antara blok yang ini dengan yang di sini itu biasanya pisah ya, itu beda. Nah, oke, saya akan kasih audio input dulu ya untuk melihat. Waduh, sorry kayaknya Rossi lewat ya di tempat saya teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi di sini untuk input audio ya udah saya solder dan saya hanya menggunakan yang seperti ini teman-teman ya. Saya menggunakan modul MP3. Oke, saya akan coba pasangkan flash disk. Oke, flash disk sudah terbaca ya. Dan ini power sudah saya nyalakan ya. Tinggal kita coba ya. Ini sudah ada suara teman-teman. Oke teman-teman, jadi video ya saya lanjut kembali karena tadi siang saya ada kerjaan lain ya teman-teman. Jadi saya fokus untuk kerja yang di sana ya. Untuk tadi siangnya, jadi ini yang saya jeda ya. Habis saya pemasangan transistor yang 2 biji ini ya, itu saya ndak sempat lagi lanjut videonya teman-teman. Jadi ini sudah malam ya, saya baru sempat lanjut. Oke, jadi saatnya kita akan tes ya. Ya, seperti tadi kita ketahui ya, penyebab power ampli mobil ini ya, itu tidak menyala karena ini korslet teman-teman ya. Di awal video tadi sudah saya sampaikan proses pencarian korsletnya. Nah, sekarang saya akan coba ya. Wow, kenapa kok ada kilatan api? Apakah dia korslet lagi? Semoga tidak ya. Oke, jadi kayaknya aman ya teman-teman. Tetap di 12 volt untuk power supply-nya. Coba ya, ada tidak ya suaranya? Loh, kok nggak ada suara teman-teman? Ini udah nyala belum ini? Sebentar. Udah ya. Udah. Wah, ternyata dia protek ya. Nggak tahu kenapa dia bisa protek. Coba tunggu. Dia sudah ndak protek lagi ya. Itu tadi karena ternyata ground ya teman-teman. Groundnya ndak rapat. Coba. Ini adalah jalur yang kita ganti tadi ya teman-teman, yaitu yang transistor 2 ini. Ya, jalurnya di sini ya. Ternyata sudah bunyi. Sebelahnya. Oke ya, jadi aman ya, karena yang ini tadi siang ya sempat kita coba dan sudah aman karena memang yang problem itu hanya yang ini teman-teman. Hanya yang 2 ini ya saja yang problem. Sementara yang ini tadinya itu adalah tetap tidak masalah ya, tetap normal begitu. Jadi ini tidak ada masalah. Yang ada masalah cuma yang di bagian sini aja teman-teman. Nah, ini dia. Oke, jadi sudah aman ya. Jadi di sini kita tinggal merapikannya saja ya. Oke ya teman-teman, ini sudah saya rapikan ya seperti ini. Dan ini sudah nyala teman-teman. Sudah ada audionya ya. Itu ya, udah kedengaran. Udah kedengaran ya teman-teman. Jadi di sini ampernya juga sudah mulai normal ya. Tadinya saya menggunakan ini cuma saya bingung ya, karena saya tidak bisa melihat keadaan ampernya apakah normal atau tidak. Jadi saya menggunakan itu. Tuh. Oke, sudah lumayan ya. Sudah
Mantap. Akhirnya power audio mobilnya sudah bisa dipakai kembali. Oke, terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ya untuk rekan-rekan pemula yang hobi elektronik. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam solder sakti.